Ya, terima kasih teman-teman atas kehadirannya di sesi kedua siang hari ini. Ya, seperti yang telah kita rencanakan, siang ini kita akan melakukan praktikum analisis data ya. Nanti kalau untuk datanya itu fleksibel aja, bisa pakai data siapa saja, bisa pakai data yang tadi juga bisa. Kalau semakin banyak data yang kita analisis, nanti juga akan semakin banyak variasi yang bisa kita dapat dari grafik-grafiknya, dari bentuk-bentuk pola-pola jawaban seperti apa, itu nanti bisa kita perdalam ininya, interpretasinya. Untuk teman-teman ada yang kesulitan dalam mendownload software-softwarenya. Kalau tadi Mas Zeni belum terinstall atau apa, terhalang filenya cukup berat ya? Iya Mas, 225 ya. Ini padahal udah dari sebelum Jumatan. Kayaknya emang jelek ini. Kalau yang ini, yang mini step-nya udah. Mini step mininya. Saya bukakan dulu ya tampilan ini. Jamovi. Atau mungkin teman-teman ada yang mau share screen nggak? Saya mempersilahkan loh kalau ada yang mau share screen. Oh, ada yang belum. Mas, apa bedanya sih yang solid sama yang current itu kalau di Jamovi? Kalau solid itu versi yang sudah ini, apa namanya, stabil itu. Kalau current version itu biasanya kan ada perbaikan gitu. Jadi biasanya tiap minggu itu ada update gitu. Cuma setiap update belum tentu stabil gitu. Bisa dipakai sih dua-duanya itu. Kalau yang sudah berhasil ada nggak yang sudah berhasil menginstal? Atau mini step-nya yang sudah siapa? Mini step-nya. Mini step mini. On progress nih Mas kalau mini step. On progress kalau mini step ini kan 18,2 ya. Mini step-nya belum. Oke. Jadi ya, lebih enak kita pelajari mengenai mini step dulu karena itu kan free versionnya gitu. Baru kemudian kita mempelajari yang Jamovi-nya. Nah, kalau yang mini step siapa nih yang kira-kira mau membagikan, pengen berbagi, misalkan datanya mau dianalisis sekalian gitu. Kalau enggak, ya udah saya aja yang nge-share data yang tadi ya. Saya akan share screen saya. Step. Nah, jadi kalau tampilan WinStep itu seperti ini, kira-kira tampilan depannya. Kalau MiniStep harusnya sama aja sih, hanya bedanya jumlah yang
bisa dianalisis terbatas. Nah, kalau WinStep ini, pertama karena kita tadi datanya sudah kita buat ya, datanya sudah kita buat dalam bentuk Excel. Nah, dalam bentuk Excel yang seperti ini. Kalau formatnya WinStep itu memang harus seperti ini. Jadi paling atas itu harus label atau nama atau identitas. Identitas ini nama orang, kemudian item pertama, item kedua. Wah, ada Mas Eng. Nah, kalau ya itu seperti ini. Ini label, yang di atas ini label, kemudian yang kanan ini nama-nama itemnya berjajar di kanan, dan seterusnya. Sementara subjek itu berbaris di bawah, sampai seterusnya. Nah, karena keterbatasan yang mini-step tadi itu cuma 17 subjek, maka kita buat 75 subjek dan 25 item saja. Oke, mari kita coba mulai analisis ya. Jadi, pertama kita buka WinStep-nya ini. Mungkin sambil teman-teman memperhatikan, bisa juga sambil mengikuti. Kemudian import SPSS ini, dipencet ini, klik. Nah, kita mencari data yang Excel. Filenya tadi, lokasinya kita cari. Nah, ini data untuk analisis dengan WinStep. Oke, kita buka. Nah, dari sini kita memperhatikan yang di bawah label merah ini. Yang huruf-huruf merah ini jangan dihapus dan tidak ada yang dihapus itu. Tapi ada yang kita pindahkan. Pertama kita mau mencari item-itemnya itu ada di mana saja. Ini yang ditanyakan item respon variabel. Nah, nanti itu ditaruhnya di bawahnya sini. Nah, itemnya itu dari sel B hingga sel Z. Ini kita pindahkan dengan kita cut pindah sini, kemudian kita pindahkan ke sini. Ini adalah item respon variabel, yaitu item 1 sampai item 25. Kemudian yang nama orang, ini subjek 1 hingga subjek 75 itu merupakan person label variabel. Kita pindahkan ke atas. Oke, nah. Dari sini sudah selesai proses kita mengimpor data. Kemudian kita lakukan adalah construct WinStep file. Nah, kemudian kita save, namanya latihan mini-step. Formatnya adalah .com. Format.com. Nah, kemudian kita bisa melihat lagi, ini selesai sudah ininya proses input datanya sudah selesai. Kita bisa close. Nah, kemudian yang di sini ini kita buka pakai misalkan kalau belum ini open with misalkan belum terbikin secara otomatis, jadi bisa kita cari look for another app on this PC. Kalau saya sudah otomatis terbuka WinStep. Jadi WinStep itu biasanya terinstallnya di C, langsung di bawahnya WinStep. Nah, yang diklik adalah yang WinStep XE, seperti itu. Nah, ini sudah saya setting seperti itu. Kemudian masuk ke sini, tinggal kita klik double enter 2 kali.
1, 2. Nah, kita enter 2 kali. Dari sini kita sudah mendapatkan output dari hasil analisis butir kita. Nah, dari halaman pertama ini yang kita bisa lihat adalah mengenai reliabilitas dan identitasnya lah, identitas berapa sih butir yang kita analisis, yaitu persennya adalah 75 orang. 75 orang, yang teranalisis juga 75. Kemudian butirnya ada 25 butir, dan yang dianalisis juga 25 butir. Kemudian rata-rata adalah 11,9 dan standar deviasi 6,4. Dan ini skor totalnya. Sementara skor IRT atau skor RAS itu disebut sebagai measure. Measure ini skor yang sudah terkalibrasi. Artinya rata-rata 0, standar deviasi 1. Nah, orang-orang 75 orang itu rata-ratanya di bawah 0, minus 0,18. Sementara standar deviasinya 1,74. Kemudian infit dan outfit. Infit dan outfit itu menunjukkan butir orang atau butir yang outlier. Outlier itu artinya di luar tidak fit dengan model gitu. Nah, kalau MNSQ atau mean square tidak terstandar. Di sini standarnya adalah 0,5 hingga 1,5. Nah, dari sini kita lihat kalau di sini rata-ratanya 1, itu artinya sudah sangat baik. Dan ini Z standardized. Standardized-nya itu minimal minus 2, maksimal plus 2. Kayak gitu. Itu untuk standar yang baik. Nah, di sini 0,00 berarti artinya juga baik. Hal ini berlaku juga di outfit-nya. Outfit juga serupa. Kemudian kita bisa melihat real RMSE ini. Nah, yang menunjukkan reliabilitas RAS itu adalah yang separation ini. Ini merupakan indeks separasi person atau orang. Ini standarnya biasanya 3,00 itu atau di atas 3,00 itu sudah sangat baik. Separation 3,00 itu setara dengan sekitar 0,9 menurut reliabilitas reliabilitas alpha. Nah, di sini juga disebutkan bahwa dengan separation 2,62 itu persen reliability-nya 0,87. Ini sudah baik. Kemudian kita beranjak ke item atau butirnya. Butir yang kita analisis 25 butir. Kemudian totalnya 35. Ini rata-rata menjawabnya. Sementara measure itu rata-rata taraf kesukaran berada di rentang 0 ya. 0. Karena kita sudah setting tadi di 0, artinya butir-butir yang kita sajikan itu rata-ratanya sedang, taraf kesukarannya sedang. Dan standar deviasinya 1,25 yang berarti bergerak dari minus 3,75 ya sampai dengan minus 3,75 sampai plus 3,75. Kemudian dari sini kita bisa melihat juga bahwa infit dan outfit-nya menunjukkan nilai yang berada di rentang 0,5 sampai 1,5 dan si standardized-nya berada di rentang minus 0,2 sampai dengan plus 2,1. Yang ini kelebihan sedikit 2,1. Kemudian ini standar deviasinya. Kemudian dari sini kita bisa melihat indeks separasinya. Itu indeks separasinya di angka 3,65 yang artinya setara dengan reliabilitas 0,93. Oke, dari halaman pertama ini ada yang dipertanyakan dulu nggak sebelum saya berlanjut?
Persen labelnya tidak diisi. Nanti kayaknya bakal dibuatin otomatis sih. Coba dulu. Kalau dia nggak dibuatin otomatis, harusnya bisa terbuat secara otomatis gitu ya. Tapi sebaiknya ditulis saja sih identitas personnya biar kita tahu nama-nama individu, karena kita juga akan menganalisis individu A, B, C dan seterusnya itu berada di rentang yang mana. Sebaiknya dilengkapi saja ininya, person labelnya. Tolong diulangi membaca hasilnya tadi. Sebenarnya masih banyak sih yang akan disampaikan dari menu-menu ini, itu bisa kita cari kita baca hasil-hasilnya. Oke, saya ulang bagian apa ya? Paling bagian-bagian standarnya ini. Kalau infit dan outfit itu menunjukkan outlier atau ketidaktepatan dengan model, ketidaktepatan butir dengan model. Kalau misalkan outlier ini itu nanti akan mengurangi optimalisasi dari hasil pengukuran kita. Nah, itu standarnya kalau infit dan outfit itu yang mean square-nya itu antara 0,5 hingga 1,5. Gitu. Nah, di luar itu artinya memiliki ketidaktepatan dengan model. Sementara kalau Z standar DES itu rentangnya dari minus 2 hingga plus 2, itu yang ditoleransi. Semakin baik, semakin mendekati 0. Sementara yang mean square ini semakin baik, semakin mendekati 1. Semakin jauh dari angka 1 menunjukkan kurang baik. Sebenarnya kalau dari sini, kita bisa melihat di bagian help. Bagian help, kemudian index. Kita bisa mencari bagian mengenai misalkan MNSQ, mean square. Nah, kemudian kita bisa melihat dari sini mean square itu apa sih gitu. Nah, infit mean square is the average of the infit mean square associated with the response in each category. Nah, the expected values for all categories are 1.0. Artinya nilai yang diharapkan dari sini tuh mendekati 1. Toleransinya 0,5. Jadi antara 0,5 sampai 1,5. Sementara outfit mean square is the average of outfit mean square associated with the response in each category. Ini the expected value juga 1,0. The statistic is sensitive to grossly unexpected response. Jadi terhadap respon-respon yang tidak terduga. Gitu. Mean square. Itu untuk mean square. MSQ. Kemudian mengenai separation. Separation itu reliabilitasnya diras gitu. Nilainya untuk separation, nah ini. Person reliability does your test discriminate the sample into enough level of your purpose. 0,9 itu setara dengan separasi 3,0 atau 4. Level 0,8 sama setara dengan separation 2. 3, kemudian level 0,5 sama dengan 1 atau 2. Jadi kalau separasinya cuma 1 atau 2 itu setara dengan reliabilitas 0,5. Seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan mengenai halaman pertama dari hasilnya ini. Nah, kelebihannya di si WinStep ini tuh setelah saya coba-coba itu dia tuh lebih cepat dalam hal menganalisis IRT ya, dibandingkan
R, bahkan dibandingkan R itu lebih cepat WinStep ini. Misalkan analisis dalam jumlah yang banyak. Misalkan 1000 butir dan 1000 orang, kayak gitu, menggunakan WinStep ini tuh lebih cepat dibandingkan R dan dibandingkan Jamovi itu sendiri. Itu kelebihannya WinStep. Kemudian dari sini jika sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akan mulai membahas mengenai tabel-tabel yang ada di sini. Pertama kita akan membahas mengenai tabel item measure. Ya, item measure itu kita mau mencari tabel mengurutkan butir berdasarkan measure-nya. Measure itu taraf kesukaran butir. Nah, outputnya kira-kira seperti ini. Jadi, yang kita lihat dari sini, measure-nya, itu taraf kesukaran butirnya. Dari paling tinggi di situ adalah 2,7. Artinya dia 2,7 di atas bisa di open with. Oke, coba anu aja. Saya Mbak, ini karena berarti kan sudah bisa ini ya Mbak Jayanti sudah bisa WinStep-nya kan, udah bisa terinstall toh. Coba Mbak Jayanti meng-share screen-nya kalau boleh. Jadi sambil dipandu. Bagaimana? Coba. Soalnya lebih enak kalau ya misalkan dari peserta sendiri yang meng-share screen-nya kemudian dipandu. Karena kalau saya kan udah cukup sering, jadi kalau klik jadi udah nggak perlu anu lagi. Nggak tahu kalau misalkan kesulitan gimana itu udah terlewati lah misalnya. Ya udah, nanti kalau udah siap dikabarin ya. Oh ini mau masuk melalui. Oke. Ganti device. Oke, sambil menunggu Mbak Jayanti share screen, saya akan melanjutkan yang pembahasan tadi. Nah, tadi sampai di sini. Ini menunjukkan yang measure ini kan item measure. Ya, item measure itu item nomor 1 merupakan item yang taraf kesukarannya paling tinggi, yaitu 2,72. 2,72 itu item yang sangat sulit. Dari skala dari -3 hingga +3 kan, jadi dia sangat sulit gitu. Itu item nomor 6. Jadi item nomor 6 ini itu sangat sulit. Dan kalau di RAS model itu ketika item ini berada di atas taraf kesukaran item 16, dia pasti selalu berada di atasnya. Berbeda kalau di teori tes klasik itu nggak ada fasilitas yang seperti ini. Jadi ketika disajikan pada kelompok subpopulasi yang seperti apapun, item nomor 6 ini pasti dia akan lebih sulit daripada item nomor 16. Begitu pula item 16 ini pasti akan lebih sulit daripada item nomor 7. Nah, item nomor 5 ini sudah pasti akan lebih mudah dibandingkan item nomor 14. Nah, keteraturan ini stabil untuk RAS model atau YRT itu dia tidak akan berubah-ubah, tidak
Itu yang menjadi kelebihan dari ERT itu seperti itu. Jadi item ataupun orang itu sifatnya tidak akan berubah. Kalau dia lebih pintar dari si B, si A misalkan lebih pintar daripada si B, ya pasti dimanapun akan lebih pintar si A. Begitu pula butir ini, yang butir lebih sulit akan selalu lebih sulit. Oke, selanjutnya butir yang paling mudah adalah butir nomor 2. Item nomor 2 ini total skornya itu 61. 61 itu artinya dari 75 orang ini 61 orang menjawab benar. Menunjukkan bahwa dia item yang sudah yaitu minus 2,36 itu measure-nya. Saya akan mencoba memperlihatkan perbedaan lagi antara Rush dan teori klasik. Ada yang sama nggak ini? 26, 23, 23. Oh, yang ini nggak bisa memberikan contoh. Jadi ketika item nomor 3 dan item nomor 17, itu kan ada 43 orang. Oh, itu yang orang. Oke. Kira-kira untuk item yang seperti ini. Kemudian kita melihat yang outfit-nya. Yang outfit-nya kalau di mean square ini kurang baik. Artinya yang di atas 1,5 tadi itu kurang baik. Item-item yang memiliki kurang baik. Kemudian yang ini dan seterusnya. Nah, item-item yang outlier seperti ini tuh bisa kita keluarkan dari bank soal kita, karena memiliki properti butir yang kurang baik. Nah, properti butir ini ada satu lagi, yaitu daya diskriminasi. Daya diskriminasi yang ini namanya point measure correlation. Jadi kalau ini sebetulnya satu PL itu kan nggak memfasilitasi daya diskriminasi, tapi dia bisa menghasilkan measure. Nah, measure itu ketika dikorelasikan dengan total, dengan point measure correlation, itu jadi yang namanya ini, point measure correlation ini. Jadi measure dari suatu butir dikorelasikan dengan total, itu menunjukkan point measure correlation yang berfungsi sebagaimana daya diskriminasi pada pendekatan klasik. Nah, kalau daya diskriminasi ini sendiri itu juga bergerak dari 0 sampai 1. Dapat kita lihat bahwa butir-butir ini cukup baik. Nah, namun butir nomor 6 ini kan point measure correlation-nya di bawah 0,3 ya. Kalau standarnya CTT kan sekitar 0,25 sampai 0,3. Tapi kalau ini kan ada yang berada di bawah 0,25 atau 0,3, yaitu misalkan item nomor 6 ini daya diskriminasinya 0,16. Ini item yang dilihat dari daya diskriminasi kurang baik, dilihat dari mean square kurang baik, standar Z standar dash atau outfitnya juga kurang baik. Berarti butir ini terlalu sulit, sehingga variasinya juga tidak terlalu banyak dan tidak fit dengan model, gitu. Artinya butir ini bisa kita keluarkan dari analisis. Namun kalau misalkan tujuan dari pengetesan ini sendiri adalah untuk mencari orang-orang yang, atau untuk melakukan seleksi, mencari orang-orang yang terpilih saja, atau mencari orang yang sedikit dari suatu populasi, itu item ini bisa dipertahankan. Karena kita membutuhkan bank soal yang memiliki taraf kesukaran tinggi untuk melakukan seleksi itu. Namun ketika untuk mengetahui kemampuan peserta secara kurva normal, ini dapat dikeluarkan item-item yang seperti ini, atau dicadangkan atau dikeluarkan. Gitu. Selain itu, saya lihat ada item nomor 4. Item nomor 4 ini juga memiliki daya diskriminasi yang rendah,
kemudian outfit dan infit outfitnya juga kurang memuaskan. Jadi item ini bisa kita kick out, bisa kita keluarkan. Itu untuk itemnya. Kemudian saya akan melihat mengenai person atau orangnya, person measure aja. Saya urutkan dari orang-orang yang paling pandai hingga orang-orang yang paling tidak pandai. Nah, kalau ini yang peringkat pertama istilahnya gitu kan. Itu subjek nomor 22, peringkat kedua subjek nomor 23. Subjek nomor ini bisa menyelesaikan 25 soal dengan benar, artinya dia benar semua, ini benar semua, ini juga benar semua, ini juga benar semua. Ini benar 23, 23, 23, yang ini 22, 22, 22. Tidak ada yang benar semua ternyata. Maksimal benarnya adalah 23. Kemudian saya akan mencoba memperlihatkan bahwa ada orang yang benarnya sama, tapi measure-nya beda. Measure-nya itu yang ini, kemampuannya itu. Di sini ada nggak ya? Jadi terkadang pada butir-butir yang banyak, itu kan ketika orang menyelesaikan 20 soal misalkan secara benar, sama-sama nih, dua orang yang mendapatkan skor 25, tapi bisa jadi measure-nya itu beda. Karena orang tertentu menyelesaikan soal-soal yang mudah, orang-orang satunya menyelesaikan soal yang sulit. Tapi di sini kayaknya soal-soalnya cukup adil, yang diselesaikan juga mirip-mirip, sehingga orang yang menyelesaikan 14 soal mendapatkan measure-nya 0,32 sama, setara. Seperti itu ya. Satu. Nah, yang ini kadang kita dapat menemukan yang namanya minimum measure. Minimum measure ini tuh karena dia jawabannya 0, dia jawaban benarnya 0 itu nggak ada variasi. Kita nggak bisa menentukan dia itu sangat bodoh atau memang nggak mengerjakan atau bagaimana, itu ditulisnya sebagai minimum measure aja di RAS itu. Nah, ini yang jawaban 0, ini subjek nomor 63. Terus yang bisa kita lihat apalagi ya di sini. Oke, bagaimana cara mengeluarkannya? Diulang lagi kayak tadi awal, perlukah satu persatu mengeluarkannya? Oh, nanti saya akan coba memberikan contohnya. Sip. Pertanyaan yang bagus ini. Oke, itu tadi mengenai properti butir dan properti orang. Kemudian saya akan memperlihatkan lagi mengenai item map atau peta butir dan orang. Nah, bisa kita lihat tadi kan item nomor 6 itu merupakan item paling sulit nih. Dari 75 orang itu cuma ada 9 orang yang bisa menjawab dengan benar. Nah, ini. 1, 2, 3. Nah, yang bisa menjawab item nomor 6 secara teori itu hanya orang-orang yang ini saja nih. Ada 3 orang. Sementara item yang bisa menjawab item 16 itu secara teori yang orang yang di atas ini. Itu untuk peta butir dan orang. Jadi untuk RAS itu dia mencoba membuat suatu penggaris ya, penggaris antara orang dan butir itu dibikin satu kontinum yang sama, yaitu dari
-3 sampai dengan +3. Jadi item-item ini bisa kita lihat di sini bergerak dari yang item sangat mudah. Nah, tapi item sangat mudah sekalipun berada di posisi ini ya, artinya orang-orang yang di bawah ini tuh nggak mampu loh, bahkan mengerjakan soal paling mudah sekalipun itu nggak bisa gitu. Nah, ini nggak tahu ini kenapa dia mungkin nggak niat ngerjain soal kali ya, atau memang belum memahami konsepnya gitu. Jadi orang-orang ini tuh kenapa mendapatkan skor bahkan menebak satu item pun nggak bisa benar gitu. Kemudian item-itemnya seperti ini. Nah, di sini kalau tujuan pengukuran kita itu misalkan harus ada item di setiap kontinum ya. Kayak yang saya bilang tadi, tes untuk memetakan mencari basal sailing kayak gitu loh. Itu kan item-itemnya itu harus memenuhi setiap ini tuh ada item yang mewakili. Jadi ketika saya mencobakan suatu soal ke seorang anak gitu, dikasih item ini bisa, dikasih item ini bisa, dikasih item ini bisa, item ini bisa. Nah, seterusnya bisa, item nomor 18 sampai 22 nih masih bisa nih, tapi item nomor 5 dia nggak bisa. Item nomor 3 nggak bisa, item nomor 17 dia nggak bisa. Nah, kita kan masih ragu nih kemampuan anak ini antara di sini atau di sini atau di sini gitu. Karena masih ada celah yang tidak terisi oleh item di sini nih. Jadi item dengan taraf kesukaran rata-rata ini kalau -1 masih rata-rata ya. Itu tadi dia bisa mengerjakan soal yang di sini tapi nggak bisa mengerjakan soal yang di sini. Nah, di sini masih menjadi tanda tanya karena tidak ada item yang mewakili. 1, 2, 3 ini tidak ada item yang mewakili. Nah, kalau kayak gini, berarti alat ukur kita untuk mencari basal sailingnya itu misalkan ke anak itu tadi belum mendapatkan hasil yang sangat presisi gitu. Jadi kita masih menebak-nebak nih antara -0,9 atau -1 atau -0,8 atau -0,9 kemampuannya. Itu untuk, nah dalam hal ini kita sebagai pengembang tes itu harus bisa menyusun bagaimana caranya kita membuat item yang lebih sulit dari item nomor 22, tapi item tersebut harus lebih mudah daripada item nomor 5. Sehingga harapannya setiap kontinum-kontinum seperti ini tuh ada item yang mewakili. Di sini juga harusnya ada item yang mewakili karena selama masih ada subjek yang mengerjakan di sini semestinya ada item yang mewakilinya gitu. Nah, di sini ada orang yang banyak nih, tapi nggak ada item yang mewakili. Nah, sebaiknya item-item itu tapi tergantung tujuan pengukuran juga. Kalau misalkan tujuan pengukurannya untuk seleksi tadi, item itu akan menyebar di atas. Gitu. Itu untuk item map. Kemudian ada juga yang namanya person map, output person map. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa orang-orang ini tuh kemampuannya menyebar dari orang yang paling pandai hingga orang yang paling tidak pandai. Ternyata subjek nomor 22, 23, dan 59 ini merupakan orang yang paling berprestasi di kelas. Yang dia bisa menyelesaikan semua butir ini dengan baik. Gitu. Sementara subjek yang di sini mungkin remedi ya. Gitu. Nah, sebenarnya dari -3 plus 3 plus 2 plus 1, 0, -1, -2, -3 ini bisa kita skalakan ke dalam 0 sampai 100 ya. Kita coba di sini. Melihatnya dari sini output tabel summary statistik. Oke, mulai kita baca lagi. Ini hampir sama dengan halaman yang pertanyaan pertama tadi.
Oke, Mas Sofas. Oke. Nah, berikutnya secara tesnya ini memiliki reliability 0,91. Itu tadi cukup baik ya. Ini reliabilitas ras tapi dikonversi atau dianalisis juga menggunakan Cronbach alpha KR20 yaitu 0,91. Kemudian kalau kita mau menskalakan mana sih? Min scale. Oke, bukan yang ini berarti. Output tabel. Skor tabel. Nah, ini. Untuk men-set measure itu antara 0 sampai 100, kita bikin U-min-nya 0,49 dan U-scale-nya 9,79. Nah, ini coba kita copy. Kita copy ke bagian sini. Nah, kalau mau untuk mengedit ini tinggal kita klik edit control file. Kita taruh di sebelum item ya, bisa sini, misalkan di sini. Nah, U-min-nya sekian, U-scale-nya sekian. U-min itu rata-rata, U-scale itu standar deviasi. Jadi mau kita skalakan nih dari yang tadinya minus 3 sampai plus 3, kita skalakan dari 0 sampai 100. Kita save. Kemudian kita exit, and then restart. Nah, gitu. Nanti si output tabelnya, misalkan kita mau melihat persennya, person measure. Nanti terskalakan dari 0 sampai 100. Tapi di sini bergeraknya dari 44 hingga 52. Harusnya dia bisa bergerak sampai 100. Ini scan. Berarti variasinya kurang banyak. Dari 52 hingga 44. Coba saya output tabel person. Oh ya memang. Oh ada nih yang 70. Output tabel person measure. Nah ini kalau tadi kan kita melihat dari minus 3 sampai plus 3 kan kelihatannya kayak apa sih kok masa dapat skornya 0. Nah kalau di sini skornya lebih terlihat bisa kita bisa kita interpretasikan lebih baik gitu. Nah orang-orang ini subjek nomor 22 hingga 56 ini memiliki skor 79 di atas 70 gitu, dari 1 sampai 100. Nah, 70, kemudian yang paling kecil adalah mendapatkan skor 0 atau 0, 10, 10, 20. Gitu. Kalau misalkan ngerjain ya ulangan ujian itu skornya 35. Skornya cukup rendah-rendah ya. Berarti di sini mungkin item-itemnya kurang mewakili kesulitannya. Jadi maksimal cuma mendapatkan 79. Itu pun karena dia nggak berhasil menyelesaikan total skornya cuma 23. Dia salah 2. Nah, orang yang salah 2 skornya 79. Seperti itu. Oke, untuk item measure tadi ya. Jadi ada yang itemnya paling ini pertanyaan Mas Sofas tadi, item yang paling gampang malah punya diskriminasi tinggi.
Oke, item paling mudah. Item paling mudah itu ada di output tabel item measure. Nah, itemnya sendiri kemudian ini juga diskalakan 0 sampai 100. 0 sampai 100 itu, jadi 0 itu menunjukkan item yang sangat mudah dan 100 item sangat sulit. Ini kebalik dengan konsepnya CTT atau teori tes klasik yang menunjukkan bahwa semakin mendekati, kan kalau teori klasik itu bergerak dari 0 sampai 1, yang merupakan perbandingan antara penjawab benar dengan jumlah orang yang menjawab. Semakin tinggi, artinya kan semakin mendekati 1, semakin banyak subjek yang menjawab dengan benar. Berarti di situ dapat kita simpulkan bahwa soal itu terlalu mudah karena banyak orang yang menjawab dengan benar. Nah, sementara kalau butir terlalu sulit itu probabilitas atau perbandingannya itu misalkan hanya ada satu yang bisa menjawab benar di antara 100, kan berarti taraf kesukaannya 0,01. Di situ yang paling sulit adalah 0,01, yang paling mudah mendekati 1. Nah, kalau di teori respon butir ini kebalik ya, artinya harus sesuai dengan semakin tinggi ini measure-nya berarti semakin sulit, semakin rendah measure-nya berarti semakin mudah. Di sini menunjukkan bahwa pergerakannya dari 26 hingga 76. 76 itu yang paling sulit, dan 26 itu paling mudah. Nah, sebenarnya kalau untuk ini yang pertanyaan Mas Yani tadi, hubungan antara taraf kesukaran dengan daya diseminasi itu hubungan yang bisa dibilang tidak signifikan ya, karena pada kalau taraf kesukaran itu kan dari yang paling susah hingga paling mudah. Nah, itu tuh biasanya yang berkorelasi tinggi itu di ujung-ujungnya saja. Biasanya item yang terlalu sulit atau item terlalu mudah itu daya diskriminasi rendah. Daya diskriminasi rendahnya karena tidak adanya variansi jawaban. Di terlalu sulit itu nggak ada yang bisa menjawab, terlalu mudah juga nggak ada yang bisa, nggak ada yang salah dalam menjawab. Nah, kalau di sini posisinya item terlalu mudah ini, dia total skornya adalah 61 orang dari 75 orang ini yang menjawab. Dia nggak betul-betul item yang sangat mudah, artinya sangat mudah itu semuanya menjawab. Itu kan menunjukkan tidak adanya perbedaan, tidak adanya variasi. Ketika skor totalnya ini tuh 75 dan dari 75 butir soal itu pasti nanti daya diskriminasinya juga rendah. Tapi karena di sini yang bisa menjawab itu hanya 61 dari 75 orang, itu di situ masih ada walaupun itu butirannya sangat mudah, tapi masih ada sekitar 14 orang yang tidak bisa menjawab. Di situ masih ada variansi jawaban. Oleh karena itu, daya diskriminasinya juga masih bisa kita lihat ini cukup besar, atau bahkan bisa kita lihat sangat besar, di atas 0,3, dan itu 0,66. Kira-kira untuk pertanyaan Mas Jenny seperti itu. Kemudian untuk ini yang tadi, cara mengeluarkan butir itu seperti apa? Itu kita ngeditnya di sini. Kita bisa melihat tadi butir yang kita keluarkan tadi yang mana ya? Butir yang kita keluarkan adalah ini, kita tutup. Yes. Nah, sebenarnya kalau untuk mengeluarkan butir itu bisa digunakan ID file. Di sini tulisnya boleh di bawahnya sini. Untuk yang UMIN dan USCAL-nya ini tadi untuk pelatihan mengenai skala 0 sampai 100, tapi kemudian kita coba kembalikan lagi ke -3 hingga +3 ya. Jadi kita tutup. Ini tanda titik koma ini ditutup. Jadi jangan
jangan dianalisis, tidak dianalisis di sini, tidak dilibatkan. Nah, kita bisa melihat di sini ada item nomor 6. Item nomor 6 ini yang tadi terindikasi kurang baik ya. Jadi item nomor 6 akan kita kick. Item nomor 6 kita kumpulkan dulu, item nomor 6, kemudian item nomor 4. Oke, sudah. Sementara coba itu dulu. Item nomor 4 dan 6. Di sini kita tuliskan namanya id file sama dengan bintang, kasih bintang 4, 6. Kemudian kita kasih bintang lagi. Id file itu item deleted file. Kemudian kita save. Coba kita save. Kita inikan lagi exit then restart. Oke, dari sini kita lihat. Ada yang salah. Kita coba minta bantuan. Minta bantuannya di help. Jadi mungkin salah menuliskannya. ID file. Oke, item deleted file. Jadi cara menuliskannya adalah seperti ini, seperti ini. Kita copy aja ini. Oke. Kemudian kita edit lagi. Oh, berarti listnya itu ada di sini 4, 6. ID file. Bisa coba bisa nggak? File exitnya install. Tidak perlu di close. Nah, keluar kan? Nah, di sini bisa kita lihat item yang diinput itu ada 25 item, tapi yang dianalisis cuma 23 item karena item nomor 4 dan item nomor 6 itu tidak kita analisis. Itu bisa kita lihat kemudian output tabel item measure-nya. Di sini bisa kita lihat bahwa ininya sudah berubah. Item nomor 4 dan item nomor 6-nya sudah nggak ada. Di sini bisa kita lihat bahwa point measure correlation-nya sudah baik-baik semua. Melihat di sini di sekitar 0,6, 0,4, 0,7. Item nomor 4 dan item nomor 6 itu tadi sudah dikeluarkan. Nah, itu tuh nanti berpengaruhnya terhadap reliabilitas ininya, reliabilitas separasinya. Tapi karena tadi sudah memiliki reliabilitas yang tinggi, dengan mengurangi 2 butir itu di sini tidak terlihat terlalu berubah ya. Tadi seingat saya yang item reliability-nya 0,91 sekarang jadi 0,93 gitu. Seingat saya begitu tadi, yang 91. Atau berapa tadi ya? Nah, seperti itu. Kira-kira begitu untuk jawaban Mbak Hani. Cara mengeluarkannya kayak gitu. Butir-butirnya. Tadi Mbak Jayanti sudah siap untuk share screen belum? Udah, Mas. Oke. Nah, coba gantian di share. Saya stop sharing dulu. Coba. Berarti saya buka win step-nya ya, mini step-nya ya? Ya, betul. Ini, udah. Terus? Oke, sudah terlihat. Itu kemudian klik enter 2 kali. Di sini? Ya, diklik aja enter 2 kali. Sekali lagi. Oke. Oh, tadi disimpan di mana ininya, datanya? Sini. Nih.
Iya. Terus? Coba di enter lagi. Oh gitu. Nah. Oh iya, oke. Oke, Mas. Oh, tadi pun 0,93 ya ternyata relativitasnya. Sama person relativity-nya 0,87. Kalau di saya tadi berubah menjadi 0,88. Jadi berubah sedikit banget dengan melihat dua item tadi. Iya, iya. Oke. Berarti kalau ini sudah memahami. Udah. Coba pengen lihat apa lagi? Gimana? Udah paham. Atau mungkin menggunakan data yang lain misalkan. Misalkan lagi. Bentar saya. Tapi kalau belum tersedia juga nggak apa-apa. Saya kasih data aja. Ya, data dari Mas aja. Oke. Carikan dulu. Ini gimana? Yang teman-teman yang lain juga mungkin ada yang pengen men-sharing juga boleh. Saya coba sharing. Sharing kemana ya? Oh, saya aja deh yang sharing. Tapi kalau Mbak Jayanti tadi sudah bisa ya ininya ya? Udah. Caranya, urut-urutannya. Oke. Iya. Coba saya ambil alih lagi ya. Iya. Saya akan nge-share yang agak berbeda dikit. Nah, di sini saya ngambil datanya dari Excel yang terdiri atas 98 case, 10 butir yang dijawab oleh 98 orang. Nah, butir itu memiliki, ini butir yang partial credit model. Partial credit model itu yang saya sebutkan tadi itu memiliki 5 opsi jawaban atau lebih dari 2 opsi jawaban. Kalau tadi kan yang kita bikin itu tadi 1010. Kalau yang ini partial credit model itu ada jawaban A, B, C, D, E. Yaitu ini A, B, C, D, E atau C, D, B, E, A. Ini biasanya untuk soal-soal yang sifatnya apa ya? Kita ingin menganalisis soal pilihan ganda yang terdiri atas 5 jawaban, tapi soal-soal yang performasi maksimal. Nah, kemudian key atau kuncinya ini kita tuliskan di sini. Kunci untuk butir pertama jawabannya D, butir kedua jawabannya C, butir ketiga B, butir keempat C, dan seterusnya, hingga butir ke-10. Kita tuliskan di sini. Kemudian ini itemnya kan ada item 1 hingga item nomor 10. Nah, ini kode, ini jawabannya. Yang ini yang panjang ini tuh, ini sebenarnya NIM, NIP, nomor induk pegawai. Itu jadi namanya tuh panjang banget kan, 19770115. Ini bukan identitas, bukan jawaban ataupun apa-apa, ini hanya identitas mengenai orang yang mengerjakan tes ini. Jawaban dia itu ada di sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini. Dia salah satu jawabannya C, D, B, E, B, C, A, E, A, E. Nah, coba dari sini kita analisis menggunakan itu tadi. Nah, di sini bisa dilihat ada 98 orang yang mengerjakan 10 butir soal. Nah, di sini item reliability-nya sangat baik, namun person reliability-nya kurang baik ya, atau kurang menunjukkan, kurang memuaskan. Nah, di sini kalau untuk partial credit model itu masih banyak yang bisa kita eksplorasi. Wah, sebenarnya sejam loro.
Oke, saya percepat saja biar bisa yang Jamovi-nya gantian ya. Nah, kalau untuk partial credit model kayak gini tuh kita bisa melihat empirical item kategori measure. Itu apa? Nah, kita coba aja. Nah, ini kita mencoba mengurutkan opsi jawaban distraktor, dan apa namanya kemampuannya itu ada di sini. Ini jadi semakin pintar, semakin ke kanan kan semakin pintar nih. Semakin ke kanan atau semakin pintar nih logikanya atau secara teori dia akan menjawab sesuai dengan kunci jawaban. Sementara orang-orang dengan kemampuan yang di bawahnya itu akan cenderung menjawab distraktor. Nah, kita lihat item nomor 2 itu kunci jawabannya apa? Kita lihat di sini tadi. Di sini tadi item nomor 2 itu kunci jawabannya C. Di sini harusnya C itu berada di posisi paling kanan. Nah, karena dia merupakan kunci jawaban, dia selalu secara teoritis selalu ada di sebelah kanan, di bagian kanan. Nah, nanti kalau misalkan ada butir yang berada misalkan kunci jawabannya harusnya ini, tapi dia berada di sebelah sini, maka butir yang nomor 2 ini kurang baik atau apa ya? Atau mungkin salah kunci. Jadi yang harusnya kunci jawabannya adalah D. Ini dari hal-hal seperti ini itu kemudian kita analisis secara manual. Nah, di sini ada juga DCBC ya, DCBC. DC. Ada lagi nggak ya yang ini? Nomor 3, nomor 6, nomor 6 itu kuncinya nomor 6 kuncinya C, nomor 6 C. Oh ya, ini berarti rata-rata itemnya bagus karena kunci C ini ada di sebelah kanannya distraktor. A, E, dan D ini ada di kiri. Nah, kenapa nggak ada B? Kalau nggak ada B berarti di sini di antara 75 orang, di antara 98 orang tadi tidak ada yang menjawab opsi B. Opsi B ini juga perlu mendapatkan perhatian karena kenapa tidak ada satupun orang yang memilih jawaban tersebut. Sebagai pembuat alat ukur, kita nggak mau dong distraktor kita sia-sia. Gitu. Jadi sebaiknya setiap distraktor itu juga harus ada yang memilih. Gitu. Yaitu dipilih oleh orang-orang dengan kemampuan yang tidak tinggi atau kemampuannya rendah. Jadi butir ini meskipun baik, opsi B tidak ada yang memilih. Opsi B bisa kita perbaiki, bisa kita ganti, atau bisa kita tanyakan ke ahlinya, kira-kira dikasih distraktor apa nih. Itu untuk win step. Kita karena sudah jam 2, kita akan coba beralih ke Jamovi. Nah, tadi saya buatin data, tapi terlalu banyak. Datanya itu 500 itu nanti mungkin analisisnya akan lama, nggak cepat win step. Aku udah nyobain tadi kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman ada yang mencoba pengen share nggak? Saya pandu Jamovi-nya gitu. Tadi Mbak Jayanti sudah share, mungkin yang lainnya ingin share juga. Mas Sofa sudah berhasil menginstal kan tadi? Lagi saya install ya, Mas. Oh, belum. Kalau Jayanti mau mau mencoba share lagi mungkin? Yang Jamovi ya, Mas? Iya. Oke, boleh. Pakai filenya yang mana? Filenya yang sudah ada aja, nanti tak bantuin ini. Coba dibuka ininya apa namanya? Jamovi-nya. Jamovi-nya. Layarnya hitam terus dari tadi. Apa ya? Problem yang teknis. Coba nanti kenapa dia. Nah, coba di sini klik yang modul yang kanan atas itu. Modul Jamovi Library. Oke. Kemudian yang available,
scroll ke bawah terus sampai menemukan masih bawah lagi. Nah, itu yang Snow IRT. Mana tadi? Nah, itu Snow. Oh, bukan yang atasnya. Yang atasnya. Oke, ya. Ya, coba install. Lama nggak ya? Soalnya itu download itu. Ya, coba diinstal dulu, tak tinggal ngopi bentar. Oke, sambil nunggu instalasi, dari tadi pagi mungkin ada yang masih ingin disampaikan dari sesi 1 ataupun sesi 2 ini, atau ingin ditanyakan, dan mungkin bisa saya bantu jawab. Atau bisa berdasarkan dari data penelitiannya, hasilnya seperti apa, kayak gitu. Ada teman saya yang Jamovi-nya nggak bisa diinstal katanya. Nggak bisa diinstal, misalnya kenapa ya? Soalnya kalau masa teknis itu kan mungkin tergantung tiap-tiap komputer sendiri-sendiri ya. Misalkan tak cari mana ya Jamovi. Kadang yang 32 bit, 64 bit itu juga beda. Kalau di sini nggak ada keterangannya 64 dan 32 bit, jadi harusnya bisa lancar-lancar saja. Gitu. Mungkin kalau nggak bisa versi 1.2.27, itu bisa pakai versi yang lebih lawas, yang legacy itu versi 1.1.9. Kayak gitu. Kalau misalkan masih nggak bisa, kenapa ya? Kalau Mbak yang tadi nanya screen-nya hitam itu, kira-kira kenapa ya? Atau layarnya hitam terus? Nah, ini kalau teknis di komputer masing-masing tuh ya kadang yang susah dideteksinya seperti itu. Iya, coba install dulu boleh. Belum terinstall ya, masih setengahnya ya ternyata ya. Yang Iya, masih. punya Modulnya masih lama kayaknya ya. Atau dari Mas Asyam ya. aja? Oke, nanti coba diikutin aja ya, tak sharing coba ya. Oke. Saya share yang ini. Ini kalau sudah terinstall nanti muncul di sini Snow IRT. Kalau data tadi saya sudah nyoba pakai yang itu tuh kayaknya agak lama. Jadi saya mencoba data yang sudah ada saja. Di sini kita bisa melihat ada data library. Nah, data library ini bisa
merupakan contoh ya, data contoh yang disediakan oleh Jamovi itu. Ada data dikotomus, ada politomus, ada data yang untuk menunjukkan div. Div-nya ini aku belum mempelajari, tapi kita coba dulu yang dari dikotomus dulu ya. Dikotomus kita buka, kemudian tampil seperti ini. Saya coba sharing full aja. Tampilannya seperti ini, itemnya 1, 2, ke kanan ini item sebanyak 15 butir. 15 item dan turunnya ke bawah sebanyak 200 butir. Nah, di situ kita kemudian bisa melihat dari Snow IRT ini. Kemudian kita klik yang dikotomus rush model. Oke. Ini tampilannya sangat mirip banget sama JASP yang kalau pernah menggunakan JASP. Kita select item nomor 1 sampai item nomor 15, kemudian kita pindahkan ke kanan. Oke, di situ kita langsung bisa melihat output-outputnya. Sekarang kita mau analisis apa aja. Kalau pengen pengen membahasakan semuanya, kita coba aja checklist semuanya ya. Jadi proporsi kita checklist, measure kita checklist, standard error measure kita checklist. Kemudian p value kita checklist, total score juga boleh, measure juga boleh, getting juga boleh. Nah, terus plotnya nanti. Coba kita lihat dulu. Oke, kita pertama udah ketemu reliabilitas dari tes ini 0,756. Reliabilitasnya segitu. Proporsi item statistik proportion itu menunjukkan item ini berapa orang sih yang menjawab itu. Yang menjawab benar gitu. Dari 200 orang itu artinya 54%-nya bisa menjawab item ini dengan benar. Ini proporsi atau taraf kesukaran secara klasik, secara teoritis klasik. Sementara yang tadi yang measure ini sama menunjukkan taraf kesukaran secara secara item respon teori. Itu ya ada yang minus 0,2, ini berarti item yang mudah, item yang sangat mudah. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa semakin tinggi ini, semakin tinggi proporsi, akan menunjukkan bahwa soal itu semakin mudah, dan soal semakin mudah itu negatif, dia negatif 2,2, ini juga negatif 0,22. Nah, kemudian tabel ini bisa kita ini sih, maksudnya di sort gitu, nggak bisa ya sebelumnya. Kemudian kita bisa lihat juga infit dan outfitnya seperti ini. Infit outfitnya masih rata-rata di rentang 0,5 sampai 1,5. Itu baik. Nah, persen statistiknya karena ada 200 orang dilaporin satu persatu nih kayak gini nih. Gitu. Nah, total skor ini skor total atau skor tampaknya itu seperti ini 12, 12, 12, 13, 9. Measure ini bisa kita sebut juga skor murni atau skor yang sesungguhnya. Itu berada di rentang 0, minus 3 hingga plus 3 tadi. Semakin tinggi 0, 2 ini orang-orang yang menunjukkan cukup pandai. Karena dari 15 butir soal, 15 butir dia bisa menjawab 14 butir dengan benar. Coba kita mencari apa lagi ya? Sayangnya nggak bisa di-sort ya, jadi kita coba copy, kemudian kita pindahkan ke Excel. Oke, itu untuk orang seperti ini. Bisa kita urutkan nih dari orang-orang paling pandai hingga orang-orang yang paling tidak pandai gitu, sama kayak yang di ini tadi. Nah, kemudian di sini ada fasilitas lain nih, yaitu ada right map dan expected score curve.
Ini item karakteristik curve-nya itu bisa kita lihat sama fungsi informasi butirnya. Nah ini analisisnya kan nggak secepat si WinStep tadi toh. Jadi kalau itemnya banyak juga kayaknya bakal lama. Jadi aku coba bikin pakai item yang sudah ada aja. Nah ini jadi mempengaruhi yang lain kan jadi lemot. Tapi ini sangat bagus ya program si Jamovi ini bagusnya menyediakan fitur gratis dan bisa terintegrasi dengan R. Namun untuk pendekatan IRT analisisnya tidak secepat yang di WinStep. Sebelum ke sana, saya coba melihat lagi. Ini kita urutkan, kita sort. Biasanya dari yang kita lanjut ke ini dulu saja. Ini tadi personnya sudah. Nah, ini sama seperti item map tadi. Right map itu seperti item map tadi. Jadi item nomor 1 itu taraf kesukarannya di sini di sekitar 0 rata-rata dan seterusnya seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kalau yang ini itu tuh menunjukkan item karakteristik curve-nya. Di sini karena ras model dia melihatnya hanya apa namanya taraf kesukaran dan ini ada nah item ini bisa kita evaluasi nih item nomor 3 nih. Dia secara item nomor 3 ini memiliki parameter C yang sangat tinggi ya. Menurut saya ini tinggi sekitar 0,3 karena orang dengan kemampuan sangat rendah sekalipun nih punya peluang untuk menjawab benar loh. Nah, kemudian slope-nya ini juga kalau slope-nya juga bagus sih, tapi taraf kesukaran dia ada di sini -2. Ini taraf kesukaran di situ. Terlalu mudah itu itemnya. Terus bisa kita lihat lagi item yang ini ada atau yang mana lagi yang agak janggal gitu. Kayak kalau yang bentuk-bentuknya kayak gini itu item-item yang ya bagus lah ya. Item-item yang tidak ada masalah. Nah, ini juga item yang menunjukkan ada masalah sedikit ini. Di sini peluang dia menebak itu juga tinggi. Terus ada yang lurus gitu nggak sih? Oh, nggak ada. Jadi kalau mau melihat daya diskriminasi yang jelek itu yang flat aja gitu dari yang paling mudah hingga paling sulit dari yang paling nggak pinter hingga paling pinter itu sama-sama peluangnya sama itu nggak baik, tapi yang ini cukup baik sih. Secara keseluruhan item ini baik, oke nggak ada masalah gitu. Coba kita analisis data yang tadi yang kita analisis dengan desktop. Data WinStep ya, ini coba ya. Nah ini item yang kita bangkitkan tadi, coba kita analisis dengan apakah hasilnya sama antara WinStep dengan apakah hasilnya sama antara WinStep dengan yang Jamovi. Missing value true false needed. Kenapa ya? Sebenarnya saya belum memahami
ininya. Oke, kalau yang praktek menggunakan data sendiri sepertinya ini belum berhasil ya, karena yang untuk Jamovi sendiri secara jujur saya baru mempelajari dari kemarin. Baru mungkin setelah nanti akan dieksplorasi lebih lanjut, kita bisa mengatasi error yang munculnya apa. Kira-kira untuk pengenalan Jamovi-nya cukup di sini. Udah jam 2:30 juga. Kita tidak save dulu. Nah, kira-kira seperti itu untuk pelatihan software WinSafe dan Jamovi-nya. Untuk setelah ini bisa kita diskusi lagi atau saya kembalikan lagi ke Mbak Dita. Monggo Mbak Dita. Gimana Mbak Dita? Masih standby atau lagi ngantuk? Oke, kalau gitu dari teman-teman ada yang ingin disampaikan lagi? Iya, kayaknya perlu beberapa harian latihan yang banyak. Nah, banyakkan ini sih, apa jam terbang aja untuk WinSafe atau Jamovi kayak gitu memang nggak langsung instan dipelajari dalam sekejap gitu. Kemudian memerlukan sensitivitas terhadap hasil ya. Ternyata dari sudut pandang lain itu datanya juga ada yang kurang baik kayak gitu. Jadi ada banyak hal yang akan kita pertimbangkan dalam memutuskan apakah butir itu dibuang atau disimpan atau disajikan gitu. Kalau berdasarkan pendekatan IRT itu ya seketat itu gitu. Jadi nggak hanya melibatkan daya diskriminasi atau item total correlation aja gitu. Sepertinya Mbak Jayati masih belum berhasil menginstal ya. Iya, mungkin lama, mungkin koneksinya nggak stabil, atau mungkin dari Jamovi-nya sendiri servernya kurang mendukung apa ya, kecepatan yang full gitu. Saya tadi juga cukup lama, tapi kayaknya 10 menitan tuh sudah selesai. Coba ditunggu aja. Gitu. Baik, saya kembalikan lagi ke Mbak Dita. Sudah selesai ya Mas Asep. Untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan lagi, monggo masih ada kesempatan. Baik, sudah cukup untuk sesi pertemuan keempat hari ini, sudah dicukupkan saja. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah datang ke pertemuan 4 pada hari ini. Begitu juga dengan Mas Asep, terima kasih sudah memberikan materi yang cukup menarik dan memberikan ilmu. Baik. Baik, kalau begitu, karena ini sudah cukup, saya end meeting saja ya. Ya, terima kasih dan semoga akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu, saya end meeting saja. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Sama-sama.